kami menyediakan waktu bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya hari ini Engkau akan memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami, supaya kami sebagai umat-Mu semakin hari semakin didewasakan, semakin mengerti karya-Mu dalam kehidupan kami, dan semakin mengerti bahwa Engkau selalu punya rancangan terbaik bagi setiap anak-anak yang mengasihi Kau. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mohon izin saya lepas masker supaya suaranya lebih maksimal. Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat favorit kita semua ada di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan di ayat-ayat tertentu supaya nanti kita bisa memahami, dan mohon Bapak Ibu bisa memperhatikannya, atau kalau bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya supaya kita lebih familiar pengkhotbah itu letaknya di mana. Baik, saya akan bacakan untuk ayat yang ke-1 terlebih dahulu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bicara waktu, kita tentu sepakat bahwa waktu itu adalah kesempatan. Dan bicara kesempatan, kita juga sadar bahwa selama ini kita banyak kehilangan kesempatan baik, sehingga kita terasa kok sampai di batas sekian mengikut kita kepada Tuhan, atau barangkali umur saya sudah sekian tapi ternyata saya telah menyia-nyiakan berbagai kesempatan dalam kehidupan saya. Nanti kesempatan itu bentuknya bisa seperti apa, nanti kita akan pelajari. Baik, Bapak Ibu, saya awali dengan sebuah ilustrasi telur, ya. Pasti kita semua tahu dan pernah menggoreng atau merebus telur, ya. Saya ingin awali ilustrasi ini bahwa telur bisa pecah dengan dua cara. Telur pecah dengan dua cara. Yang pertama, pecah dari luar, artinya ada orang lain atau sesuatu lain yang memecahkan telur itu. Biasanya kita beli telur, kita pecahkan telur untuk telur goreng, dan kalau sudah pecah dari luar, nasibnya di atas meja makan, begitu dimakan sebagai telur mata sapi kah atau telur dadar, sudah selesai ceritanya. Kalau kita bicara ayam kampung, ya, kalau ayam yang memang untuk bertelur itu persoalan lain. Tapi kalau di kampung, kalau ayam bertelur, biasanya orang-orang itu ambil telurnya untuk direbus atau digoreng. Tapi kalau katakanlah pecah dari luar, kalau dipecahkan dari luar, berarti nasib telur itu hanya sebatas menjadi makanan. Memang bermanfaat untuk meningkatkan, menambah protein bagi kita. Tapi setelah dimakan selesai. Tetapi pecah yang kedua, jenis pecah yang kedua, itu pecahnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar kan berarti ada unsur manusia yang memecahkan telur itu. Tapi kalau pecah dari dalam, dia akan lahir sebuah kehidupan. Artinya bahwa ketika telur itu dipecahkan sendiri dari dalam, yang kita sebut sebagai menetas anak ayam, maka akan lahir bukan sebatas makanan kok telur goreng, dadar atau mata sapi, tapi akan lahir anak ayam, itik, ya, bisa disebutnya seperti itu. Itu lahir kehidupan. Kapan telur itu pecah dari dalam, maka proses yang biasanya kita lihat itu membutuhkan waktu 21 hari setelah ayam betina tentunya benar-benar merasa yakin bahwa dia sudah semua mengeluarkan telurnya. Saya tidak tahu batasnya berapa, tapi kalau tidak salah perhitungan itu biasanya antara kisaran 10 telur sampai 15 telur. Dan itu menjadi potensi untuk menjadi anak ayam, kecuali diambil oleh kita kalau kita goreng. Dan ketika induk ayam sudah selesai,
menyelesaikan misinya bertelur, maka tugas yang kedua adalah dia mengerami telur itu. Untuk apa? Supaya telur itu nanti akan menetas dan melahirkan generasi berikutnya. Artinya bahwa ayam itu sadar kalau dipecahkan dari luar, selesai riwayat hidup saya. Tapi kalau dibiarkan pecah dari dalam dengan proses dierami, maka akan menitipkan sebuah kekekalan melalui generasi berikutnya. Itu telur. Maka begini Bapak Ibu, kalau kita bicara pecah dari dalam, itu kan membutuhkan proses yang cukup, ya kalau di telur, kalau di ayam hanya 21 hari. Tapi dalam jangka waktu 21 hari itu punya potensi untuk diambil oleh pemilik ayam. Misalnya ketika dierami dalam beberapa hari, pemilik ayam butuh telur untuk digoreng, dia akan ambil telurnya lalu dikocok. Kalau dia belum berbunyi, kalau sudah jadi janin kan itu bunyi plok-plok-plok gitu ya. Artinya dalam telur itu sudah ada rongga. Tapi kalau dia belum berbunyi, itu berarti masih bisa dimakan, direbus atau digoreng. Tapi kalau sudah berbunyi, sudah menjadi minimal ini calon anak ayam. Jadi ayam itu harus menjaga supaya telur yang dipetaskan itu, yang dikeluarkan bisa menetas dan melahirkan kehidupan. Dan itu membutuhkan waktu. Nah, kalau kita refleksikan di dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita, Pak Bu, kalau kita paksa sesuatu itu dipecahkan dari luar, selesai jadi makanan seperti itu. Tapi kalau kita membiarkan, menunggu yang kita sebut sebagai waktu terbaik. Nah, waktu terbaik dalam pengertian kekristenan kan kita mengenal istilah kairos. Kairos itu sebenarnya dalam mitologi Yunani, jauh sebelum Yesus pelayanan di bumi, kata kairos sudah populer digunakan oleh masyarakat Yunani kuno sebagai kata untuk menggambarkan sosok seorang dewa yang bernama dewa kesempatan. Jadi orang Yunani itu punya cerita, punya epik seperti orang Indonesia. Kalau Indonesia itu punya epik seperti Roro Jonggrang, lalu kemudian Tangkuban Perahu, atau juga Malin Kundang. Itu namanya epik, cerita rakyat. Benar tidaknya kita tidak tahu, tapi pesan moralnya itu begitu kuat. Sama seperti kisah dewa di Yunani kuno, jauh sebelum Yesus, kata kairos sudah populer. Baru diadopsi oleh tradisi Kristenitas untuk menggambarkan waktu terbaik dalam pengertian yang kita sebut sebagai waktu Tuhan itu. Kairos itu dicirikan dewanya begitu buruk gitu ya, karena penampilannya kurang sedap dipandang. Dia punya sayap di punggung, jadi dia bisa terbang dengan cepat, ya bisa terbang. Lalu di kedua tumitnya itu dua-duanya punya sayap. Jadi kalau dia berlari itu begitu kencang, saking kencangnya orang sulit untuk menangkap namanya dewa kesempatan. Maka seringkali kan muncul dalam istilah kita kehilangan kesempatan, gitu ya. Kita kehilangan kesempatan, itu makna di orang Yunani pada waktu itu. Kita kehilangan kesempatan. Kenapa kehilangan kesempatan? Karena kesempatan begitu hadir di hadapan kita lama mikir, saking lamanya mikir, dia bergeser menjadi milik orang lain. Itu cerita orang Yunani. Maka kalau misalnya ada lagunya God Bless gitu kan, mengatakan gini, dunia ini panggung sandiwara gitu kan, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Nah itu orang Yunani suka dengan tragedi-tragedi. Tragedi itu biasanya mengambil sosok dewa, lalu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan manusia pada umumnya, diambil pesan moralnya apa. Nah, tadi kembali ke soal dewa kesempatan tadi. Karena dia punya sayap di punggungnya dan di kedua tumitnya punya sayap, maka dia bisa terbang dengan cepat. Kalaupun berlari, itu bisa berlari dengan kencang. Saking kencangnya, orang tidak bisa menangkap. Dia hanya bisa menangkap, katanya, solusi untuk menangkap dewa kesempatan. Yang pertama, waspada. Tunggu dengan tekun, karena kita nggak tahu kapan dia lewat. Itu kata orang Yunani kuno pada waktu itu ya, bukan Yunani sekarang. Kalau Yunani sekarang kan sebagai negara yang sudah agak sedikit tertinggal dan terlupakan. Waspada,
kemudian tangkap dengan cermat. Cara menangkapnya bagaimana? Yang ditangkap itu ujung rambutnya, karena ujung rambutnya seperti manfaat, dia rambutnya gundul dan hanya sekuntai rambut seperti upin. Kalau udah lihat film Upin Ipin, nah itu upin yang punya rambut itu upin. Nah, tangkap rambutnya, dia bisa menangkap. Tapi kapan dewa kesempatan itu akan lewat? Nah itu orang yang tidak menyadari, tidak tahu kapan, nggak bisa diprediksi. Maka sikap terbaik untuk bisa menangkap dan menunggu dewa kesempatan, ya menunggu. Menunggu kan pekerjaan yang tidak mengenakan, iya. Tapi dalam proses menunggu sesuatu yang baik, sesuatu yang sudah kita tanam, itu adalah hukum alam. Kita menanam padi, Kerawang dikenal sebagai kota beras ya, kota padi. Kita menanam padi, tunggu waktu 4 bulan minimal. Tapi selama proses 4 bulan, petani itu harus merawat supaya padi yang ditanam itu bisa menghasilkan. Karena padi yang ditanam, kan kita selalu mengatakan begini, hukum tabur tuai. Yang kita tanam, yang kita tuai itu adalah apa yang kita tanam. Jadi kita tanam apa, tumbuhnya apa. Benar, itu logika dan hukum alam. Tetapi jangan lupa juga, banyak orang menanam tidak menuai kan? Karena tidak dijaga pada proses menunggu panen itu, tidak dijaga. Maka hasil tanaman itu bisa dimakan hama, atau bisa rusak karena faktor yang lain, atau kurang pupuk karena petaninya merasa kalau sudah tanam saya sudah nggak usah ngapa-ngapain, tinggal tunggu, kan nanti akan dituai sendiri. Tidak seperti itu. Perlu ada proses panjang dan perlu ada sikap bijaksana untuk mengawal proses yang sudah kita lakukan baik itu. Bisa dimengerti? Sama seperti ayam ketika sudah menetaskan telur, sudah mengeluarkan sebanyak telur. Tugas berikutnya itu tidak mudah, karena potensi telur diambil oleh pemilik begitu banyak. Kalau diambil semua, kehidupan dia selesai. Untuk ayam yang katakanlah, untuk ayam jenis ini selesai karena tidak punya, kehidupannya sudah dirampas. Walaupun mungkin nanti dia akan punya kesempatan lagi untuk melahirkan, itu momennya menjadi berbeda. Nanti kita bisa lihat untuk itu. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memang akan kita tuai, tapi jangan lupa untuk menuai yang baik kita harus mengawal apa yang kita tanam baik. Jadi tidak sekedar kita tanam, kita selesai perkara, tidak. Ada tanggung jawab untuk memelihara yang kita tanam itu. Bisa dimengerti? Maka kalau pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya, saya sepakat. Bahkan kalau kita baca di sini, pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, ada waktu orang untuk mengasihi, ada waktu untuk orang membenci. Seolah-olah pengkhotbah memberi kesempatan kita untuk membenci. Oh bukan. Pengkhotbah tidak sedang memberi kelonggaran supaya kita berbuat buruk. Pengkhotbah hanya memotret kehidupan setiap manusia, bahwa manusia terkurung dalam dimensi namanya dimensi waktu, dan dalam dimensi waktu itu manusia terikat dengan berbagai ketegangan-ketegangan, termasuk ketegangan yang negatif. Tapi bukan berarti yang negatif diinginkan dan disarankan oleh pengkhotbah. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Maka ketika pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada masanya, itu bicara soal kesempatan. Tapi berapa banyak kita kehilangan kesempatan? Karena begitu kesempatan hadir, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Terlalu banyak mikir. Orang bodoh di dunia ada dua. Orang bodoh di dunia itu yang pertama adalah orang yang berpikir tidak bertindak. Mikir terus tapi nggak bertindak. Itu orang bodoh. Orang bodoh yang kedua bertindak tanpa berpikir. Mikirnya nanti. Pokoknya hantam dulu deh. Masalah urusan belakangan. Yang penting saya nggak suka, saya ngomel dulu deh. Nanti persoalan baru bener enggaknya saya ngomel urusan belakangan. Itu orang yang berbuat tidak berpikir. Tapi ada orang juga yang terlalu berpikir nggak berbuat juga, tenggelam. Belajar terus di kampus misalnya sampai S3, saking lupanya belajar teori dia lupa praktek. Akhirnya apa? Dia tenggelam dengan ilmunya sendiri. Jadi Pak Bu, kalau ada kesempatan datang, kenapa ada orang bisa dengan cerdik memanfaatkan kesempatan? Tapi ada juga orang yang kehilangan kesempatan.
Itu kan berbicara tentang soal kedewasaan iman seseorang. Kedewasaan seseorang untuk segala potensi yang Tuhan berikan, iman di dalamnya, intuisi di dalamnya, untuk mengeksekusi kesempatan ini baik atau tidak. Kadang-kadang saya bingung begini. Saya selalu bingung begini. Ayo, ada pelayanan misalnya, dibuka kesempatan untuk rekrutmen pemain musik. Lalu ada biasanya kita kan bersembunyi di belakang kata-kata begini. Nantilah saya tanya Tuhan dulu. Pak, Bu, sesuatu yang baik sudah tuh pasti Tuhan restui. Kenapa untuk kesempatan yang baik kita bernegosiasi dengan Tuhan? Tapi kalau diajarin, yuk kita bolos korupsi, nggak pernah tanya Tuhan. Bisa dimengerti? Mengapa untuk sesuatu yang baik ditawarkan kepada kita? Kita harus bertanya sama Tuhan. Padahal itu adalah bentuk supaya kita menghilangkan tanggung jawab. Tapi kalau untuk hal yang jahat, yang harusnya minta izin sama Tuhan, boleh atau enggak Tuhan, saya melakukan ini, kita seringkali melanggar hal itu. Jadi kalau begitu, kalau tadi misalnya ada tawaran yang baik, kita mengatakan, saya tanya Tuhan dulu, itu berarti bentuk kamuflase rohani. Kamuflase itu semacam kepura-puraan, berubah bentuk seperti bunglon. Bunglon itu kalau nempelnya di pohon berwarna hijau, dia akan berubah jadi hijau. Dia ditempel di warna dahan yang warnanya coklat, berubah. Itu namanya kita seolah-olah menggunakan topeng kerohanian. Begitu diberi kesempatan baik, Anda tidak gunakan. Anda menggunakan alasan rohani untuk menutupi kemalasan kita. Tapi ketika ada kesempatan Anda berbuat jahat, kesempatan ngambil barang orang, ini bukan barang saya, nggak tanya sama Tuhan, ambil saja. Harusnya kan kita fair dong. Kalau yang baik saja kita tanya sama Tuhan, begitu kita berhadapan dengan pilihan lakukan yang baik atau yang buruk, ada barangnya orang, harusnya kita tanya sama Tuhan. Kalau kita mau konsisten. Tapi orang tidak seperti itu. Mengapa? Karena orang pengennya instan. Tadi kan saya katakan, memang kalau kita tanam akan tumbuh. Tapi jangan kita seperti itu. Banyak petani gagal dari yang dia panen karena tidak bisa dirawat. Yang pertama. Yang kedua, karena ada faktor lain. Artinya potensi kebaikan yang kita tanamkan kepada orang juga belum tentu akan dibalas kebaikan oleh orang lain kan? Bisa dimengerti Bapak Ibu. Tapi kan bukan berarti kemudian kalau saya menanam kebaikan tidak berbalas kebaikan, kalau begitu saya nggak usah berbuat baik. Yang tanam kebaikan saja belum tentu kita dibalas kebaikan. Apalagi kalau kita tidak menanam kebaikan. Bisa dipahami? Maka bicara waktu, bicara kesempatan. Jangan memaksa waktu Tuhan. Ada sebuah film motivasi yang cukup bagus, nanti Bapak Ibu bisa cari di Google itu, di YouTube itu banyak filmnya. Satu kali ada seorang kepala sekolah sedang menasihati anak-anak didiknya. Dia mengatakan begini, Anda sekolah, nanti umur sekian Anda akan lulus sekolah, umur sekian Anda sukses bekerja di sebuah perusahaan, Anda punya rumah, Anda punya keluarga, umur sekian Anda punya properti, punya tabungan, umur 50 mungkin Anda pensiun tinggal menikmati. Itu matematikanya manusia, logika manusia. Tapi kadang-kadang dalam hidup kan berbeda ya Bapak Ibu. Ada orang yang umur 18 tahun, mungkin kuliah pun belum selesai atau malah nggak kuliah, tapi dia lebih sukses. Ada orang sudah kuliah, sungguh-sungguh kuliah, kuliahnya benar-benar pokoknya dia jadi orang rajin betul-betul. Umur 30 tahun, yang ditargetkan dia akan dilulus atau mungkin kata sukses, ternyata nggak sukses-sukses. Ada orang menargetkan umur 50 tahun saya jadi sukses, kemudian saya tinggal menikmati hasil. Ternyata ada orang sampai umur 60 tahun belum Tuhan berikan kesuksesan secara finansial. Kalau begitu kan kita perlu memahami dimensi lain. Kalau jangan-jangan arti kesuksesan yang Tuhan maksudkan kan tidak selalu berbicara soal finansial. Bisa juga kepada satu orang Tuhan berikan kesuksesan kalau dia buka usaha selalu berhasil. Tapi bisa juga kepada orang tertentu buka usaha di mana-mana, anak Tuhan sungguh-sungguh berbuat baik sama orang, suka menolong. Begitu buka usaha, bukannya sukses karena ditipu orang. Kok saya ditipu orang padahal sudah benar ya Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak menjaga apa yang saya kerjakan. Ada seperti itu. Atau ada juga saya buka ini, buka itu nggak sukses-sukses. Bahkan sampai meninggal, saya sudah tanam kebaikan, kok tidak dapat imbasnya ya? Pak, Bu, jangan pernah sesali untuk hal baik yang kita lakukan. Karena sekalipun kita tidak menuai kebaikan yang kita tanam, mungkin anak cucu kita akan tanam. Tapi andai kata anak cucu kita tidak menuai yang kita tanam, jangan pernah sesali. Karena kisah hidup kita dan keturunan kita akan jadi inspirasi untuk orang lain. Amin. Amin.
rasul-rasul murid-murid Yesus hampir semuanya mati dengan tragis kecuali Yohanes. Yohanes sempat digoreng tapi dia masih hidup, kemudian dibuang di Pulau Patmos. Semuanya mati dengan tragis. Kalau kita bicara masalah kesuksesan, sukses tidak sebagai murid Yesus? Enggak sukses. Ayub hidupnya mati kok. Bahkan matinya menderita, harus disiksa terlebih dahulu. Petrus disalib dengan kepala di bawah, kemudian Yakobus dilempar, kalau tidak salah ya, dilempar dari bait suci. Kemudian rasul-rasul yang lain sampai ditarik dengan kereta kuda. Ada Paulus pun juga mengalami siksaan yang begitu berat. Semua mengalami siksaan yang begitu berat. Kisah akhir hidup mereka. Padahal mereka orang percaya Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Padahal Yesus ngomong begini, kalau ikut aku, kamu akan dapat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Pertanyaan saya, di mana mereka dapat 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat? Kalau begitu yang disebut dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu kan bukan dalam hitungan matematika kita. Contoh begini, kita memberi barang sama Tuhan. Tuhan, saya sudah memberi barang ini berkorban untuk pembangunan gereja atau untuk menolong orang lain. Saya percaya, saya kasih 10, saya dapat 30, 60, 100. Kita mengharapkan kita tanam duit, dapatnya duit. Pak, Bu, Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan mengembalikannya bukan dalam bentuk yang sama bendanya dengan yang kita tanam. Tuhan bisa memberikan kepada kita paket kesehatan. Bukankah itu 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat? Maka bagaimana kemudian kita memahami kehendak Tuhan? Memahami kehendak Tuhan juga bukan berarti begini. Anggap kehendak Tuhan itu ada pada level 5 untuk kita. Lalu kita sekarang level 1. Cara memahami kehendak Tuhan berarti kita harus naikkan ke pemahaman kita sampai 5. Bukan. Menyelaraskan kehendak Tuhan berarti bukan membuat seimbang kehendak kita dengan kehendak Tuhan, tapi untuk menyelaraskan kehendak Tuhan, justru kehendak kita dibuang. Baru kehendak Tuhan yang intervensi dalam hidup kita. Itu namanya selaras. Maka merahasia begitu Tuhan itu kadang susah. Kita nggak bisa dipahami. Di sini dikatakan ada waktu lahir, ada waktu mati. Bingung juga ya. Saya punya kakak sebenarnya. Kakak kami seharusnya 4 bersaudara, tapi kakak yang ketiga itu baru beberapa, malah tidak sampai beberapa minggu ya. Baru beberapa hari itu sudah meninggal. Kalau minggu itu saya lupa tepatnya, tapi kalau cerita mama saya bilang baru dilahirkan, namanya Ruth. Ya, jadi dulu papa saya dan mama saya punya komitmen dua anak dari hasil setelah saya bertobat, kata papa saya, harus diserahkan sama Tuhan. Karena saya kedua nasabnya terpenuhi menjadi seorang hamba Tuhan dan menjadi gembala sidang ya di daerah Sokaraja. Lalu kakak yang ketiga dikhususkan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena pada waktu itu, waktu papa saya masih punya anak kakak yang pertama, itu belum kenal Tuhan. Jadi kalau mama pergi ke gereja, pergi persekutuan, dulu belum ada gereja seperti ini karena kerja di perkebunan karet. Jadi ada misionaris datang buka persekutuan, yang datang dan menjadi Kristen mama saya. Setiap mama saya pulang dari ibadah, pintu sudah ditutup dan di depan itu sudah ditaruh panci dan ditaruh wajah. Artinya nggak boleh pulang ke sini, masak di luar. Itu papa saya. Tapi ketika papa saya ditangkap oleh Tuhan, cara menangkapnya bagaimana? Mama saya pun perlu menunggu waktu Tuhan kan? Waktu terbaik. Andai kata mama saya gagal untuk menyelesaikan proses itu, waktu Tuhan itu menunggu. Tuhan, kenapa suamiku nggak bertobat? Malah saya diusir. Saya pulang ke rumah sendiri, nggak boleh. Saya pengen ketemu dengan anak saya yang pertama, kakak saya yang pertama. Kok susah ya? Itu seperti kamu jangan ikut mama kamu. Seperti dilindungi dan dijaga oleh papa saya. Tapi kesabaran dan komitmen serta konsistensi mama saya yang dirawat iman itu akhirnya membuat papa bertobat. Waktu bapak bertobat, dia berkata, anak yang dilahirkan setelah masa pertobatan saya diberikan Tuhan. Tapi anak yang ketiga baru beberapa minggu atau beberapa hari dipanggil Tuhan. Mereka berdua sedih luar biasa, nangis. Baru lahir, Pak Bu, rahasia Tuhan itu kan susah dipahami kan. Kita kan selalu mengatakan begini dalam Mazmur 90 yang juga menjadi pembahasan kita. Hajalah kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian rupa supaya kita berhati yang bijaksana.
Umur manusia batasnya kan 70 tahun. Kesana ya kesusahan dan lain-lain. Lalu kita mengatakan umur saya masih muda. Pak, Bu, jangan kita berpikir seperti itu. Karena cara Tuhan memanggil kita itu tidak berpijak pada umur yang sekarang melekat pada kita. Karena bayi yang dilahirkan pun itu sudah cukup tua untuk meninggal. Saya ulang, bayi yang baru dilahirkan, bahkan masih dalam kandungan ibu 9 bulan tapi sudah berbentuk bayi, itu sudah cukup tua untuk dipanggil Tuhan untuk meninggal. Maka kalau ada bayi baru dilahirkan berapa detik menghirup nafas di dunia ini, dipanggil Tuhan karena sudah cukup tua untuk meninggal. Lalu kita bilang, loh waktunya Tuhan bagaimana? Bukankah seorang ibu, seorang ayah itu menunggu supaya dilahirkan? Kok begitu dilahirkan Tuhan panggil? Pak, Bu, jangan-jangan bayi itu walaupun belum bisa mengekspresikan perbuatan, tapi itu puncak kualitas iman terbaik dari bayi itu, bisa kan? Bisa juga itu puncak kualitas terbaik dari seorang orang tua. Makanya pengkhotbah mengatakan ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktunya kita mengikat, ada waktunya kita melepas, ada waktunya kita dapat untung, ada waktunya kita dapat rugi. Tugas kita terhadap momen-momen pendek yang Tuhan berikan bukan menggugah Tuhan dengan keluhan, tapi bersyukur untuk setiap yang terjadi. Kadang-kadang kalau kita dapatnya enak, kita bersyukur sama Tuhan lebih mudah. Tapi kalau semua tidak enak, kita menggugah Tuhan, kenapa harus saya Tuhan? Padahal itu adalah momen kesempatan untuk kita mengekspresikan, menggali iman kita, menaikkan level iman kita di situ. Tapi kita menolak proses itu karena kita pikir yang disebut iman naik itu datang secara supranatural waktu kita berdoa. Begitu keluar, kita ternyata menjadi orang yang imannya levelnya tingkat tinggi. Tidak. Cara Tuhan ketika Bapak Ibu minta kesabaran, begitu selesai doa dikirimkan orang yang menjaga. Amin. Sampai kapan akan selesai? Sampai kita menyelesaikan urusan. Jadi kalau ada momen yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin itu momen itu harus mengeluarkan air mata dan energi. Lalu kemudian kita harus berdoa bertekuk lutut, begitu banyak hal yang kita harus korbankan atas usaha, atas kegagalan ini. Pak, Bu, itu momen bukan untuk menggugah Tuhan, tapi untuk bersyukur karena saya yakin Tuhan akan punya cara untuk memulihkan hidup kita. Amin. Walaupun mungkin Tuhan tidak kembalikan apa yang hilang dari kita, tapi Tuhan akan berikan kemenangan untuk kita berdamai dengan keadaan. Yes. Saya contoh pengalaman yang terjadi pada saya. Tahun lalu bulan September saya khotbah di tempat ini juga, ibadah 1, 2, dan 3. Bulan September. Saya kalau tidak salah saya 26 September saya khotbah di sini. 26 atau 19 saya lupa ya antara itu. Karena setelah dari sini ke Cinango ya. Berarti sini 16. Kalau saya di sana 26 berarti di sini 19. 19 ya. Sini 19. Tanggal 19 tanggal 26 waktu itu saya pernah ceritakan usaha yang saya bangun disabotase oleh teman. Yang sabotase anak Tuhan. Sama-sama ngerti pelayanan, ngerti firman Tuhan, sama-sama pernah mencicipi bangku sekolah teologi. Ini kan berarti dia mengemas kebohongannya dengan secara religius ya, mengemas kebohongan dengan bahasa rohani. Tiba-tiba, karena waktu itu kan masa pandemi, jadi kami penerbitan itu dikelola oleh 3 orang, investornya, pemilik pemegang saham 3 orang. Tapi saham brand adalah saya, ya menggunakan nama anak saya. 1 orang ini karena saya fokus di dunia pengajaran, yang 1 teman saya fokus di aspek yang lain. Jadi 1 orang ini in charge di penerbitan. Ternyata dia memanfaatkan tanda tangan elektronik kami untuk mengeluarkan kwitansi. Jadi kepada klien ada baru, kemudian dia follow up, dia ambil dananya, tidak diserahkan kepada kami, dipakai. Begitu di bulan Oktober, ketahuanlah karena kami dihubungi klien, kok buku nggak selesai-selesai. Kami cek, Anda kapan serahkan naskah dan kapan setor untuk biaya dan lain-lain. Saya sudah tanda tangan kontrak. Yang celakanya ada tanda tangan surat penawaran harga, ada tanda tangan saya. Memang itu waktu itu kan zaman corona semua harus elektronik ya, jadi tanda tangan saya ada di situ. Dia keluarkan surat penawaran, keluarkan kwitansi. Begitu dicek berapa klien kena shock dari si oknum ini, dan termasuk kami penerbit. Akhirnya sebenarnya sudah dikeluarkan dari bulan Mei.
Tapi kan kami tidak tahu proses itu. Bahwa ternyata ada beberapa klien yang waktu kami keluarkan, kami pikir teman saya mengeluarkan sih, udah dia kita bebas tugaskan. Waktu dibebas tugaskan, kami berdua hanya berpikir urusannya hanya sampai di sini, tidak ada rentetan yang lain. Tapi begitu dikeluarkan, dia lebih senang karena nggak bertanggung jawab untuk kejahatan yang berikutnya. Ternyata meninggalkan tanggung jawab yang begitu besar. Solusi apa? Saya harus lepas kendaraan saya, kendaraan roda 4 yang biasa pakai untuk pelayanan keluarga. Saya bilang sama istri, maaf, saya harus lepaskan. Saya bilang sama istri hari Sabtu, hari Seninnya mobil sudah ditawar, hari Minggu sudah dicek orang, Senin sudah diambil, Senin sudah pembayaran, dan orang yang mau ambil saya bilang minta 1 hari. Saya mau ajak keliling anak saya untuk naik mobil terakhir. Anak yang kecil, dia gak rela mobilnya dijual. Ya, akhirnya saya ajak keliling. Hari Selasa begitu saya mau serah terima, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya melayani Engkau, saya khotbah di atas mimbar. Masa untuk hal yang kayak gini saja aku nggak bisa selesaikan sih. Saya dibohongi sama teman saya sendiri, sama-sama ngerti firman Tuhan. Tapi Pak Bu, itu kan tidak serta-merta Tuhan waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan selesaikan. Saya harus berdamai dengan diri saya sendiri dulu. Untuk saya bisa mendamaikan diri saya sendiri dan berdamai dengan keadaan, itu butuh waktu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, itu kan cuma mobil. Tapi kan bagi kami besar. Bukan soal mobil saja, karena yang lain itu dikeluarkan untuk menutup. Begitu banyak yang dibuat si oknum. Berapa bulan saya nggak bisa istirahat, dan berapa bulan saya kalau pulang ke rumah pun saya merasa bersalah dengan istri dan anak-anak. Tapi istri saya sudah berdamai duluan. Hanya kadang-kadang kalau saya lihat sekilas dia nangis, Tuhan kenapa harus diambil? Itu harta satu-satunya yang kami punya. Akhirnya kalau saya kuat, saya menguatkan dia. Kalau saya lemah, dia kuatkan saya. Ya, saling menguatkan. Akhirnya ada titik tertentu, kami sudah selesai. Tuhan, saya nggak usah ngoyo lagi. Saya selesai untuk hari ini. Kadang-kadang Pak Bu, kalau kita sedang mengerjakan proyek, sudah 90% mau deal gitu ya. Wah, ini 90% masih di tangan. Ternyata begitu kita kejar, malah hilang. Yang tidak kita pikirkan, tahu-tahu datang. Tapi kadang-kadang yang kita tidak pikirkan yang datang, kalau dihitung nominal memang jauh sekali dengan yang lepas dari kita. Tapi kadang-kadang cara Tuhan membuat menata puzzle hidup kita itu unik. Dan kita gak menyadari kenapa harus ini puzzle-nya Tuhan. Saya kepengennya yang sana, yang gede, kenapa harus kecil dulu? Tapi bukankah orang Indonesia sudah diajari berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian? Itu kan nilai hidup yang harus kita sadari. Bahwa untuk mencapai ketepian itu kita harus bersakit-sakit dahulu. Pada saat kita bersakit, kita punya pilihan. Menikmati sakit lalu tenggelam dan meninggal, atau berjuang supaya sakitnya sembuh, kita berhasil. Amen. Itu kan pilihan kita. Lalu kita mengatakan begini, oh takdir Tuhan, Pak Bu saya begini. Saya sepakat dengan takdir. Kalau itu bicara batas usia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Takdirnya Julius 70 tahun atau 60 tahun, takdir. Tapi untuk menggenapi takdir Tuhan, itu kan pilihan saya. Bisa dipahami ya? Untuk mencapai usia saya 70 tahun, kan saya harus mengerjakan yang baik. Untuk mengerjakan yang baik, itu kan pilihan saya. Waktu saya mencapai titik 70 tahun, saya bisa melakukan hal yang jahat kok. Tapi saya juga punya pilihan melakukan hal yang baik. Itu kan soal pilihan. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Maka kalau kita ingin titik terakhir takdir kita dengan kebaikan selama hidup, hiduplah dalam Kristus. Supaya Filipi 1 ayat 21 menjadi tepat. Hidup dalam Kristus, maka adalah keuntungan. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang, kenapa dia umur 30 tahun? Ya takdirnya umur 30 tahun. Tapi kasihan dia belum berbuat baik. Selagi ada kesempatan, kenapa tidak digunakan? Bahkan selagi kita ada kesempatan berbuat baik, jangan tunda. Karena jangan-jangan itu momen terakhir untuk kita, atau momen terakhir bagi orang yang kita tolong. Bisa dimengerti? Misalnya kita ke gereja, misalnya kita ke gereja, atau kita ke pool. Lihat orang kita digerakkan. Itu kesempatan yang mampir loh Bapak Ibu. Jangan biarkan kesempatan baik. Tadi saya katakan, kenapa kalau misalnya kesempatan baik selalu kita tanya sama Tuhan? Padahal itu hal yang baik loh. Tuhan masih merestui hal baik. Aku tanya Tuhan dulu mau tolong dia atau enggak? Itu kesempatan baik. Perkara pertolongan kita mau digunakan hal yang buruk, itu urusan dia. Tapi urusan kita
berbuat baik selesai. Bisa dipahami ya? Tapi kenapa kalau kita ngomelin orang nggak perlu tanya Tuhan, langsung ngomel? Padahal harusnya kita fair, seperti yang saya katakan. Maka ketika ada kesempatan menghampiri kita, jangan pernah tunda. Bisa jadi itu momen terakhir untuk kita, atau momen terakhir bagi orang yang kita tolong. Dan jangan biarkan hidup kita dipenuhi dengan penyesalan. Aduh, aku nyesel atau orang. Itu momen pendek yang Tuhan izinkan terjadi. Maka kan momen begitu banyak kan. Tadi dikatakan pengkhotbah itu ada lahir, ada meninggal, ada menanam, ada mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Bukan berarti dia menganjurkan membunuh, tapi dia memotret perilaku manusia nih. Kok untuk membunuh pun juga butuh waktu supaya nggak ketahuan. Untuk berbuat jahat saja dia menunggu momen. Kenapa untuk hal yang baik kita nggak memanfaatkan momen? Setiap momen baik yang kita menghampiri kita abaikan. Tapi begitu ada kesempatan amarah, kita langsung ambil itu. Maka kenapa orang Kristen banyak tidak menjadi umat yang unggul? Karena kita salah memanfaatkan momen. Momennya Yudas ketika ketahuan dia menyerahkan Yesus bertobat, tapi dia pilih yang berbeda. Momennya Petrus ketika menyangkal Yesus, dia pilih yang baik bertobat. Momennya Saulus ketika dia buta, dia percaya dan bertekuk lutut kepada Kristus, akhirnya jadi rasul kita. Jadi Pak Bu, setiap momen itu akan dimanfaatkan oleh dua kekuatan yang terjadi di hidup kita. Setiap momen, misalnya, kalau kita dapat rezeki banyak, Tuhan bisa menggunakan rezeki untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Bisa dipahami ya? Tapi bisa juga rezeki yang kita dapatkan dimanfaatkan oleh iblis untuk kita menindas orang lain. Merasa bahwa kita punya segalanya lalu kita tindas. Merasa bahwa kita dalam posisi jabatan yang tertinggi lalu kita melukai orang lain. Itu kan momen dimanfaatkan oleh Tuhan, tapi juga dilirik oleh iblis. Itu adalah momen baik. Yang kedua, momen yang buruk. Tuhan sama-sama dapat ujian. Sama-sama kita sedang bergumul sesuatu. Bisa itu digunakan oleh Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman kita, tapi juga bisa digunakan oleh iblis untuk menghancurkan iman kita. Tergantung pada pilihan kita. Bisa dimengerti? Maka diperlukan kewaspadaan, sensitivitas, membangun kualitas iman. Iman yang bagaimana? Iman yang dewasa, yang nanti kalau momen ini bisa kita refleksikan dengan baik, maka ayat 11 menjadi milik kita. Segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi yang disebut indah pada waktunya itu dibangun di atas sebuah ketegangan hidup yang tidak mengenakan, tapi berhasil untuk mendamaikan. Waktu kendaraan kami dijual, kemana-mana kami dengan motor matic. Motor pun tinggal satu. Itu pun motor untuk lalu lalang dari percetakan ke percetakan. Kalau bisa cetak di sini, karena kami nggak punya mesin banyak, mesin untuk yang lain hanya mesin cetak bawa sana. Artinya motor itu sudah bodong. Dari tahun 2013 lagi terpanjang yang kami gunakan itu. Maaf, saya cerita ini bukan untuk menarik simpati publik, tapi kami sudah menyelesaikan itu. Waktu kami gunakan motor itu, saya kepingin ke kampus saya ke UI. Karena puji Tuhan kasih rezeki untuk bisa kuliah lagi gitu ya. Rezekinya justru rezeki dari orang yang tidak saya pikirkan juga. Nggak mungkin orang ini. Tapi ternyata Tuhan datangkan gini, saya siap sampai selesai. Kewajiban siapa? Nggak usah kewajiban. Saya kepengen saya pun berbuat baik. Maka perbuatan baik yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, jangan saya tunda. Ini untuk Pak Julius. Saya dengan istri dan anak saya sekarang sudah SMP masuk kelas 1, waktu kelas 6 dia naik di depan, anak saya yang kecil di belakang, kami berempat. Dan saya baru tahu, ternyata istri saya kalau pulang dari Depok ke Kebonjeruk, dia lalu sakit, karena saya baru nggak lihat di motor, ternyata dia nggak menjejakkan istrinya. Karena kalau berempat kan nggak bisa, kalau dia angkat menjejakkan, itu kan otomatis kegeser ke belakang, sempit, maka dia seolah seperti berdiri, supaya pantatnya itu cukup dicok. Dan yang kakinya ditaruh di step itu adalah anak saya yang kedua di belakang. Sampai di Pasar Minggu saya dikejar oleh debt collector. Berhenti motor ini, karena memang motor sudah lama kan. Ini motor ini ditarik. Loh,
ini saya sudah lunas. Akhirnya dicek, oh ternyata benar, nomor rangkanya beda. Tapi kan itu membuat panik di tengah jalan dan membuat istri dan anak-anak kan malu karena dilihat banyak orang. Pak Bu, sampai seperti itu. Pada waktu itu begitu kami pulang, Tuhan, kok sampai seperti ini ya? Saya nggak berani bertanya sama istri gimana perasaan kamu, karena pasti akan mengatakan saya malu. Tapi saya mencoba membaca gestur dan saya menyembunyikan rasa malu itu dengan tetap ketawa. Tapi saya sadar sebagai seorang kepala keluarga, saya telah menyengsarakan keluarga saya dengan seperti itu. Pak Bu, berkali-kali bolak-balik kami ke gereja dengan berempat dan lain-lain. Sampai akhirnya rasa malu itu hilang. Hanya kami bisa berdamai dengan keadaan. Pada saat kami bisa berdamai dengan keadaan, apakah Tuhan kembalikan apa yang telah hilang dalam diri kami? Tidak. Tapi apa yang sudah Tuhan kembalikan? Sikap saya untuk mengampuni seseorang. Amin. Itu lebih dari 100 kali. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan cukupkan saat saya butuh sesuatu. Satu kali ada mahasiswa saya, dia cerita, Pak, saya mau pulang dulu ke Kupang. Kenapa? Orang tua saya meninggal. Waktu dia cerita itu kan, dia pamit ke saya, dia anggap saya dosen, dan saya anggap dia sebagai teman saya. Bagaimanapun, saya harus berbuat sesuatu. Saya cek, dia kan saya hanya tinggal 300. Tapi saya tahu itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya berbuat baik. Saya langsung minta nomor rekeningnya. Pak, rekening BCA aja saya bilang. Gak ada BCA, saya adanya BRI. Nah kalau BRI kan berarti kena biaya 6.500. Aduh Tuhan, saya mau kasih 300, nanti saya gak punya pegangan. Saya kasih 250, sisanya gak bisa diambil untuk saya dari BCA, gak bisa diambil. Berarti kan 256, berarti tinggal tersisa 43, 50. Tidak bisa diambil Tuhan. Tapi ternyata saya menang untuk menangkap kesempatan itu. Saya langsung cek, maaf ya saya ini sedikit. Besoknya saya berserah sama Tuhan. Aku setiap yang saya perlukan Tuhan sediakan. Amin. Tapi saya juga bersyukur begini, sekalipun Tuhan tidak sediakan, saya bersyukur pun, saya sudah bersyukur. Bisa dipahami ya? Kan ada lagunya masih syukuri apa yang ada. Itu kan orang biasa. Orang Kristen akan dilatih bersyukur sekalipun tidak ada. Itu kesempatan loh. Maka setiap kesempatan, walaupun kesempatan menegangkan, tugas kita bukan menggugah Tuhan dengan doa, menggugah Tuhan, tapi justru kita berserah sama Tuhan. Terima kasih, ini kesempatan Tuhan. Saya ingin lulus dengan kesempatan ini. Makanya tadi saya katakan, kalau kita sudah menyelesaikan semua episode hidup kita, tegang, baik, negatif, atau buruk dan baik sudah kita selesaikan, bisa berdamai, Pak Bu, itu yang disebut lebih dari pemenang. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak pernah kita pahami. Amin. Saya tadi di jeda ibadah 1 ke 2 cerita ke Pak. Apa yang saya khotbahkan itu saya alami. Dan Sabtu kemarin saya juga masih Tuhan izinkan terjadi. Tapi akhirnya begitu datang, saya dengan istri ketawa-ketawa. Kok bisa ya? Pak, sudah kami, ya saya bilang ke istri, kita sudah selesai. Ini mah ujian dari Tuhan kecil. Ujiannya apa? Pak, ujiannya justru di sekolah di mana saya sekarang mengajar. Kampus teologi di mana saya mengajar di situ. Setahun saya mengajar di situ. Setahun saya bahkan membaktikan untuk berbuat ini, berbuat itu, mencoba mendatangkan media supaya kampus itu bisa diliput. Sampai media kemudian telepon saya hari Jumat kemarin, saya berikan space untuk kampus teologi Anda untuk siaran di hari Senin tanggal sekian. Cukup hanya kasih uang transport. Kalau ada sengaja itu bisa sekian juta. Tapi saya berikan. Kenapa? Satu, saya kenal dengan Anda dan Anda sudah membuka koneksi dan saya paham, saya tahu kampus ini menawarkan sebuah tema menarik. Tapi ternyata hari Jumat saya cek sesuatu. Ternyata saya tidak tahu itu ya, tapi itu tadi saya bilang itu kesempatan. Tuhan izinkan saya dipotong 80% lebih dari apa yang seharusnya saya dapat.
80% lebih. Saya hitung 85% dipotong, saya terima 15 tanpa saya tahu sebabnya apa. Saya nggak ada tanggungan, kok dipotong sekian besar. Saya tanya ke ketua STT dong, ketua STT lagi di Bali sidang MPL. Aduh Mas Yus, saya nggak tahu, nanti saya tanya ke bendahara. Bendaharanya sedang sakit COVID, nggak bisa saya tanya. Saya coba cek ke teman-teman, Anda dapatnya full tidak? Saya dapatnya full. Mungkin Anda salah XL-nya kali atau apa. Aduh, ini nggak mungkin. Saya tetap menjaga profesionalitas. Saya selesai di kampus itu pulang jam 9 malam. Kampus sudah mati lampunya semua, hanya tinggal saya seorang diri. Kenapa? Saya mau menyelesaikan tugas kampus. Walaupun saya sepertinya sedang dibuat, dikerjain oleh seseorang, tapi saya tetap harus menjaga integritas. Saya manfaatkan itu sebagai momen. Hari Sabtu pagi-pagi, isi saya ngantar anak saya yang gede, Sabtu 3 jari. Saya dapat info dari bendahara, Pak, maaf, Anda dipotong sampai sekian besar karena Anda sudah tidak dianggap lagi sebagai dosen tetap, tapi sebagai part time. Awalnya saya seperti mendidih gitu ya, sampai hampir terucap kata-kata makian. Tapi Tuhan ampuni saya, kok bisa seperti ini? Saya coba telepon ketua STT, beliau masih di Bali, saya telepon saya. Mas Yus minta maaf, ini salah tafsir dari staf di bawah saya. Saya agak sedikit ngomong pelan tapi tajam. Filosofi orang Jawa itu memukul tanpa menyentuh, gitu kan? Nggak sentuh tapi dipukul orang. Itu filosofinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Meluruk tanpa bolong gitu ya. Menang tanpa merendahkan. Bagaimana kemudian saya bilang seperti ini? Kalau seperti ini nggak profesional. Saya 12 tahun mengajar di kampus sekuler tidak pernah seperti ini. Di kampus ini saya istilahnya ditalak 1. Ditalak pun bukan karena saya dapat informasi, karena saya cari informasi. Kalau mau ditalak itu berlaku ke depan, bukan berlaku di belakang setelah saya mengerjakan segala hal. Harusnya dari bulan kemarin saya bisa cari kampus lain, sekarang sudah di tengah jalan, saya nggak bisa kampus lain. Saya bilang begini, Pak, ini kampus yang melahirkan hamba Tuhan. Kalau cara kita berorganisasi seperti ini, bisa dipastikan tidak akan melahirkan hamba Tuhan yang salah. Mohon maaf, saya bukan bicara duitnya, saya bilang, tapi bicara cara Anda memperlakukan, mungkin bukan hanya saya, tapi yang lain. Kebetulan saya bersaudara. Hai Pak, Bu, puji Tuhan, saya sudah selesai dengan istri, selesailah. Bagaimana nanti Tuhan cukupkan? Ternyata itulah fungsinya seorang ibu ya. Lalu kemudian dia bilang, sudah Tuhan sediakan, setiap kamu kasih selalu saya simpan. Pak, Bu, istri saya itu memanfaatkan momen ketika dapat berkat, bukan dihambur-hamburkan, disimpan. Begitu ada krisis, dia punya stok. Bisa dimengerti ya? Jadi kalau dua saling ngerti tentang bagaimana hidup itu, kadang-kadang kita terlibat di dalam sebuah problem yang tidak bisa kita urai secara sederhana. Kan kita butuh penolong yang lain, penolong yang sepadan. Ketika di sini ruwet, ternyata di sana punya solusi. Kenapa? Karena dia pun memanfaatkan momen dalam perspektif dan tugasnya dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Maka ketika di sini mampet, dia punya solusi. Kenapa? Karena dia sadar hidup adalah kesempatan. Bisa dimengerti? Saya tadi bilang ke Pak Anton, harusnya nginep, Pak, saya besok mau ketemu untuk menyelesaikan status kepegawaian saya. Kalau memang saya dikeluarkan, tidak masalah. Tapi artinya semua yang saya kerjakan untuk kampus itu saya tarik untuk membuat buku. Bahkan saya tulis di Kompas tanggal 13 Agustus, tulisan saya muncul di Kompas, Yulis Aris Widiantoro tentang membangun politik yang sehat. Tulisan saya masih tulis kok nama kampusnya. Artinya saya punya komitmen dong. Kok dia nggak punya komitmen? Kenapa dia hanya melihat setitik debu di sepatu saya sebagai tanda kejahatan? Kenapa dia tidak lihat debu di sepatu saya sebagai tanda saya sedang bekerja? Karena manusia seperti itu ya, selalu punya kesempatannya melihat yang negatif. Harusnya kalau kita orang beriman, kan andai kata kita lihat yang negatif, selalu kita punya sensor untuk melihat yang positifnya dulu, supaya tidak mudah menghakimi orang lain. Bagi kita yang lihat, tapi bagi kita yang sedang merasakan dituduh, itu juga kesempatan.
Bukan kesempatan membuktikan dengan cara yang arogansi, tapi memberikan kesempatan untuk Anda sadar bahwa Anda keliru. Dengan cara apa? Tidak usah lawan. Kalaupun kita mengingatkan dengan cara yang baik karena sebagai anak Tuhan. Pak Bu, itu kesempatan. Jadi setiap hal di dalam kehidupan kita itu kesempatan. Jadi kesempatan itu bukan kesempatan yang baik saja. Kalau kita sedang menangis karena sedang bergumulan, itu pun kesempatan. Kesempatan untuk memahami bahwa rahasia hidup itu gak semudah yang kita duga. Ternyata saya menebak seperti ini, ternyata Tuhan berikannya lain. Tapi waktu Tuhan memberikan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sikap kita bagaimana? Itu juga kesempatan kita. Kesempatan untuk merespon yang baik atau kesempatan merespon yang buruk. Kalau kita kesempatannya merespon yang baik, maka ayat 11 itu berhak untuk kita katakan segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, kata Bondan Prakoso, ya sudah, ya kan? Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu, Tuhan selalu ada untukku. Makanya begitu ada itu, istri saya bilang, gak usah khawatir. Ya udah gak khawatir, saya udah janji sama sekolah. Yang anak kedua ini mau bereskan uang kegiatan, gak usah khawatir. Saya sudah menyiapkan. Wah, luar biasa. Jadi istri saya juga memanfaatkan kesempatan sebagai seorang ibu rumah. Pak Bu, kalau seperti itu, Tuhan mengizinkan bermacam-macam apapun, kita akan bisa berdamai. Bukankah Ayub juga seperti itu? Dia punya banyak hal, punya keluarga, dihabisi semua harta benda yang dia miliki. Bahkan bukan hanya harta benda, anaknya Tuhan ambil. Tapi apa yang dia katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga mau kembali. Walaupun kita kembali ke telanjang karena pakai baju, tapi kan di hadapan Tuhan kita semuanya dalam ketelanjangan. Kata si KDKAD, dalam ketelanjangan. Artinya kita nggak punya apa-apa. Yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengambil, itu urusan Tuhan, urusannya yang memberi. Kan kita hanya dititipi sama Tuhan. Dititipi jabatan, dititipi berkat, dititipi masalah juga, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, supaya kita menjadi orang yang cakap. Nah, waktu kecakapan itu kita kelola dengan baik, segala sesuatu indah pada waktunya. Itu hebat. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita alami, itu adalah kesempatan baik yang Tuhan izinkan terjadi. Menutup khotbah saya, waktu kami retreat di sebuah tempat untuk perusahaan, kebetulan narasumbernya dari Kristen ya, pesertanya mayoritas dari saudara kita. Waktu itu memang saya diminta oleh perusahaan untuk cari pembicara. Saya pilih yang anak Tuhan dan yang tidak mengajarkan nilai-nilai tentang Alkitab. Ya. Jadi kami 4 narasumber semuanya anak Tuhan. Ya, tapi 2 orang dari Katolik, mantan Romo, sudah jadi Romeo karena dia menikah, nggak jadi Romo jadi Romeo. Tapi dia cukup bijak. Beliau bapak-bapak, namanya Pak Stephen. Waktu kami sedang ngobrol pagi-pagi mau menyiapkan untuk acara siang, ya, nanti siang strateginya bagaimana? Tiba-tiba ada ibu-ibu, karena kan tanya cerita di puncak itu kan tanahnya nggak datar ya. Jadi kadang gedung yang sini dengan sono kan berbeda ketinggian. Jadi dari sono itu agak, ibu itu turun karena lihat kami tidak duduk semua. Jadi hanya ada kursi beberapa. Jadi duduknya gantian, mungkin karena gantian dia lihat dia bawa kursi. Saya sebagai anak muda lihat ibu-ibu sudah agak sulit berjalan dengan tangga yang juga harus dia melewati, menuruni tangga, bawa kursi. Saya spontan kan menolong, saya lari, saya dipanggil sama Pak Stephen, Mas Julius gak usah. Loh Pak, kasihan Pak. Gak usah. Izinkan ibu itu berbuat baik. Itu kesempatannya dia. Mungkin dia gak bisa melayani seperti kamu di atas mimbar, tapi dia bisa melakukan itu. Berikan kesempatan, jangan rampas dong. Kesempatan kecil yang dia punya untuk berbuat baik, kok ada rampas? Hanya saja. Begitu disampaikan dengan tergopoh-gopoh, bapak itu kemudian pasti ngomong ke ibu itu, Bu, maaf, bukan kami nggak mau menolong. Terima kasih. Saya tadi tahan Mas Julius supaya Anda menyelesaikan perbuatan baik Anda. Oh ya Pak, terima kasih sekali. Hanya dia ngobrol gitu ya. Itu kesempatan baik. Mungkin ada orang tidak bisa berbuat sesuatu yang besar, tapi berbuat sesuatu yang kecil. Yang kecil itu bisa menyelamatkan kehidupan orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan Tuhan mampir dalam hidup kita, tolong orang itu, berbuat baik sama orang itu, ampuni orang itu, jangan pernah tunda. Karena jangan-jangan itu momen terakhir untuk kita ataupun untuk orang lain.
Jadi selagi masih ada kesempatan, berbuat yang baik, berbuat baik dan benar saja. Belum tentu diterima benar oleh orang lain. Apa yang kita berbuat jahat? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Maka gunakan hidup kita untuk yang baik. Supaya apa? Segala sesuatu indah pada waktu. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya dapat mengucapkan dan sikap untuk bisa ke depan. Pak Bu, tanpa disadari mata kita itu selalu berkedip tanpa kita perintah ya. Mata kita berkedip, ya. Saya tidak tahu 1 menit itu bisa berapa kedipan kelopak mata untuk melindungi isi mata kita. Tetapi yang saya baca dari beberapa literatur, kenapa harus berkedip? Supaya mata kita korneanya lensa itu bisa basah. Karena kalau kita melotot terus kan kena angin kering dan itu bisa berbahaya. Itu kita basahi. Jadi waktu kita basahi itu mata kita menjadi segar kembali. Jadi artinya kan butuh sesuatu yang basah di mata kita ya. Jadi andai kata Tuhan izinkan mata kita harus dibasahi dengan air mata karena kita sedang bergumul, entah bergumul untuk suami, entah untuk istri, orang tua, anak, pekerjaan, pelayanan, kuliah, studi, ataupun apapun. Andai kata kita harus keluar air mata banyak, Pak Bu, itu adalah cara Tuhan mencuci air mata kita supaya mata kita jelas melihat realitas. Amin. Jadi jangan pernah takut, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan dari dalam daging lautan. Berkatmu yang telah ku terima, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang kau sediakan kembali. Katakan dengan iman bahwa kita adalah puji mata Tuhan. Siapa aku ini Tuhan, jadi diriku tahu. Jangan dapat merubah Tuhan selain pujian sembah. Siapa aku ini Tuhan? Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita puji mata Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita berikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan kita angkat dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kesempatan siang hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biar ini boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk pelayanan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, yang mau terima berkat dari bagian Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan,
pulang membawa damai sejahtera Allah dan berkat daripada Tuhan serta penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat setiap kita yang terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh bersaat teduh sebentar. Sampai ketemu